kembali di AI News Sore, pemirsa. Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka atas 2 perkara dalam kasus Brigadir Joshua, yakni pembunuhan berencana dan merintangi penyidikan atau obstruction of justice. Namun Ketua Komnas HAM menyebut mantan Kadif Propam Polri itu bisa saja lolos dari jerat hukum. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo telah menjadi tersangka dalam kasus kematian Brigadir Joshua dan dijerat pasal berlapis. Selain dikenakan pasal pembunuhan berencana, Sambo juga ditetapkan sebagai tersangka kasus merintangi penyidikan atau obstruction of justice. Dalam kasus obstruction of justice, Sambo dijerat pasal 221 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 9 bulan. Dan pasal 233 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Sementara dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua, Sambo dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan 56 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Meski telah menjadi tersangka dalam 2 perkara, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkap adanya potensi Ferdy Sambo lolos dari jeruji besi. Dalam video yang sempat viral di media sosial, Taufan menyebut Sambo sebagai bos mafia yang memiliki 1000 cara untuk bebas dari ancaman hukum. Sambo bukan orang sembarangan, puluhan tahun jadi reserve. Bukan nggak tahu deh cara. Ya kan? Sebagai bos mafia dia tahu dari caranya keluar dari. Orang waktu saya tanyain segala macam, ada saat dia nangis, ada saat dia senyum, seperti kira-kira bahasa isyarat, lu nggak tahu siapa gua kali ya gitu. Senyum dia dan dia konstruksi nyantai aja, bukan dia nggak ada jalan dengan gagah jumpa saya, hai Pak, gitu lagi kan dia sering ke Komnas HAM dulu kalau ada kasus, hai Pak, apa kabar? Kayak nggak ada masalah. Menanggapi pernyataan itu, kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak yakin Ferdy Sambo tidak mungkin lolos dari jeratan hukum. Namun Kamarudin mengungkap adanya potensi ancaman hukuman Sambo lebih ringan jika pasal pembunuhan berencana dicoret dan hanya dikenakan pasal 338. Apa yang dilakukan Ferdy Sambo dan kawan-kawan ini sudah sangat telak. Paling kemungkinan dia dari 340 ke 338 itu masih ada potensi apabila penyidik kepolisian tidak berhati-hati dalam mengungkap motifnya atau dalam arti penyidik tidak berhasil mengungkap motifnya. Namun tentang akan lolos dari jeratan pasal 340 junto 338 itu tidak mungkin. Lantas, mungkinkah Ferdy Sambo lolos dari jerat hukum dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua? Tentunya publik harus menantikan proses hukum yang hingga saat ini masih bergulir. Ferdy Sambo dijerat pasal berlapis, apakah ini akan membuatnya tak berkutik atau masih ada celah untuk dihukum ringan? Kami akan membahasnya bersama mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Selamat sore Pak Gayus. Selamat sore. Baik Pak Gayus, Ferdy Sambo sudah dijerat dengan pasal berlapis. Saya sempat baca Anda sampaikan ada potensi Ferdy Sambo bisa lolos dari pasal pembunuhan berencana. Apa saja sebenarnya hal penting yang harus diwaspadai yang bisa membuat Ferdy Sambo lolos dari pasal pembunuhan berencana? Iya, banyak khawatir seperti itu, tapi kalau bebas tidak mungkin, karena ini kan ada 2 hal yang mungkin kalau bebas tuh fresh track ya, itu hampir nggak mungkin, kita semua tahu karena ada lapisan-lapisan dakwaan yang lain. Nah, tetapi bagi saya memang yang penting itu konstruksi dakwaan yang kita temukan dari penyidikan. Ini yang penting. Penyidikan itu kan ditutup dengan kalau penutup istilah tadi di rekonstruksi. Rekonstruksi ini kan akhir dari sebuah upaya penyidik untuk melengkapi ya, sebuah temuan-temuan perbuatan. Dari interogasi, konfrontasi, dan yang lain itu nanti mengurut kepada interogasi. Dan tahapan sekarang adalah interogasi. Oleh karena itu ini semua digunakan untuk memperkuat dakwaan. Yang saya sering harus sampaikan adalah mengenai bagaimana analisis perbuatan dan analisis yuridisnya harus sinkron.
sehingga ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum pidana atau perbuatan hukum pidana, dan siapa saja yang menjadi pelaku-pelaku dari kejahatan itu, atau pelaku satu orang atau beberapa orang. Itu penting, sehingga tidak nanti kekurangan bahan untuk menjadikan orang ini bertanggung jawab secara hukum yang paling berat, perencanaan pembunuhan, karena saling menjadi saksi karena tidak cukupnya saksi lain ditemukan yang bisa digunakan antara mereka saja. Dan ini terjadi tadi disinggung mengenai kasus Marsinah itu tahun 90-an, 92 kalau tidak salah. Hakim kredibel sekali. Pak Andi Handoyo itu hakim yang dipercaya oleh masyarakat. Tapi dia membebaskan 9 orang karena beliau tidak yakin konstruksi dakwaan itu tidak meyakinkan hakim agung untuk bisa memutuskan yang tepat. Lebih baik membebaskan 1 orang yang belum tentu bersalah daripada menghukum 10 orang bersalah. Baik. Oke, Gitu. Pak Gayus, tidak mungkin bebas, tapi kalau dihukum ringan mungkin atau tidak? Kalau konstruksi dakwaannya lemah bisa, tapi ringannya itu ya paling ringan ya 11 tahun ya, pasal 338 itu. Tapi sebenarnya kita ada satu pasal yang mungkin akan menjadi baru ini ya bagi dunia hukum, Pasal apa itu, Pak Gayus? mengenai penyalahgunaan senjata api oleh petugas. Jadi kan kalau ini yang petugas yang menembak bukan menembak terduga pelaku kejahatan saja, ada peringatan ke atas dan sebagainya. Ini penyimpangan dari pedoman penggunaan senjata api oleh Kapolri. Ada beberapa Kapolri, ada Undang-Undang 12 tahun 51 ada, dan itu ancaman hukumnya berat itu. Sekarang perhatikan bagaimana si penembak ini, Brigadir Eliezer, itu menggunakan senjata api yang bukan kelasnya. Kelas yang semestinya senjata itu dimiliki oleh seorang perwira tinggi atau perwira. Nah, dari mana dia dapat ini? Nah, yang memberikan, yang menerima sama ancaman hukumannya berat, mendapat senjata api yang tidak oleh orang yang jadi tepat. selain pasal terkait pembunuhan, sebenarnya Verdi Sambo juga bisa dikenai pasal mengenai penyalahgunaan senjata api Oleh petugas. Baik, Ya. selain itu apakah ada pasal lain yang bisa dikenakan Ya, mengingat tadi sudah. pangkatnya yang tinggi? Tadi sudah obstruction of justice sudah. Kemudian ya tentunya justru ini kan digali dari penyidik, disajikan ke JPU, ke jaksa. Nanti jaksa menunjuk JPU, ada 30 orang menunggu ini. Kemudian kekurangan dikembalikan dan kita lihat nanti pengembaliannya ke kejaksaan seperti apa. Jaksa Agung menetapkan JPU, jaksa penuntut umum. Ini harus betul-betul di peperangan hukum di pengadilan ada 3 tingkat itu juga harus tepat, PN, PT, dan MA. Baik, kalau yang baru-baru ini saja dilakukan tes kebohongan, apakah hasil tes kebohongan ini bisa menjadi bukti yang menguatkan di persidangan, Pak Gayus? Tes kebohongan itu tidak berdiri sendiri ya, itu kan hanya mengukur kesehatan jantung dan sebagainya yang juga bisa direkayasa. Jadi memang itu tidak diatur juga di 184 ayat 1 sahnya sebuah alat bukti ya, menurut KUHAP itu. Dia bisa menempel kepada ahli. Jadi kalau ahli mengatakan saya mempunyai keahlian mengetahui dia akan bohong atau dia tidak bohong dengan tes yang saya anggap sudah tepat. Nah, itu dia menempel di salah satu dari 5 alat bukti itu. Ada ahli yang psikolog biasanya untuk menyampaikan temuannya. Tapi kan secara teknologi pun itu diakui 90%, maksimal 90%. Belum tentu cukup itu kebenaran dari akurasi. Oke, kalau kemudian terkait dengan dugaan pelecehan seksual, Pak Gayus, yang selalu narasinya dimunculkan lagi dan lagi, apakah ini memang bisa menjadi salah satu hal yang mungkin saja meringankan hukuman dari Verdi Sambo dan istrinya? Kalau ini selalu berbolak-balik, berubah-ubah, ya sangat mungkin. Tujuannya untuk menghindari 340, bahwa dia tidak berencana, dia spontan. Artinya dia membunuh tidak direncanakan, tapi membunuh secara spontan karena tadi ada pelecehan disampaikan begitu, dia bawa senjata. Nah, ini yang saya katakan tadi, dia hanya bisa kena yang berat sekali adalah penyalahgunaan senjata api oleh petugas. Oke, justru pasal penyalahgunaan senjata apinya ini Akan bisa lebih antisipasi berat itu. dibandingkan Sangat dengan berat pasal ya, pembunuhannya. mati seumur hidup dan 20 tahun itu. Undang-Undang oke. nomor 12 itu tahun Tapi 51. kalau untuk pasal pembunuhan berencana sendiri, Pak Gayus, sebenarnya apa sih hal yang bisa disebut kemudian menjadi berencananya ini seperti apa yang membedakannya dengan pasal Saya pembunuhan? contohkan ya, seorang mabuk menendang polisi. Salahnya 2 dia. Satu mabuk dia melanggar hukum, nendang petugas apalagi. Dan satu mengebom empang
dengan alat bahan peledak dan matinya ikan menjadi tujuan pencurian. Yang dua perkara ini satu terpisah, yang satu tadi menyatu. Kalau dia nggak mabok, dia tidak menendang. Nah ini sama teorinya ada di pasal 64 dan 65 KUHP. Kalau pemerintah mau membaca itu memisahkan dan menggabungkan summon loop dan yang berdiri sendiri. Yang summon loop dan yang satu ya 6465 itu seperti itu. Nah, ketika dia menembak itu ternyata seperti yang satu karena dia sesuatu intervensi adiktif atau juga yang lain atau karena emosi yang tinggi dia menembak. Itu kan hanya dihukum tidak perencanaan. Itu ilustrasinya. Baik, kita akan tunggu sama-sama Pak Gayus. Seperti apa nantinya jalannya proses hukum dari kasus ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Pemirsa, dalam sehari puluhan koruptor dinyatakan bebas bersyarat dan resmi menghirup udara bebas. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi.